Di sepanjang aliran Sungai Seratai, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, tumbuh sebuah warisan yang telah menemani perjalanan hidup masyarakat Pasir sejak dahulu kala. Dengan setiap helai anyaman yang saling terjalin, kisah tentang budaya, ketekunan, dan cinta pada tradisi semakin kuat mengakar. Tidak sekedar sebuah tas, tetapi juga sebuah cerita. Setiap pola yang tercipta bukan hanya estetika, melainkan warisan masa lalu yang siap menyongsong masa depan. Ya, pada awalnya saya melihat penduduk sini hasil suka membuat tikar-tikar. Kebetulan keluarga kami di pinggir sungai hidup, jadi selalu membuat tikar. Nah, disitulah ide-ide saya bagaimana caranya untuk bisa mengambil ikon purun untuk dijadikan mata pencaharian bagi lingkungan sekitar di Desa Tepian Batang yang berada di pinggiran sungai. Itu pada awalnya. Lalu saya membuat sedikit demi sedikit untuk bisa dijadikan contoh seperti tas, tikar-tikar. Saya jual sedikit-sedikit dan akhirnya lama-kelamaan orang banyak mengenal tentang purun. Kebetulan untuk mengangkat perekonomian masyarakat, khususnya para ibu-ibu yang di rumah tangga, agar yang bisa menghasilkan taraf ekonomian naik. Yang ke satu, yang kedua, untuk menjadikan ikon di Desa Tepian Batang bahwa Tepian Batang punya produk unggulan. Karena kita kebanyakan di pinggir sungai hidup. Jadi di pinggir sungai ini, di rawa-rawa sini menghasilkan sumber daya alam yang bisa kita gunakan untuk kerajinan ini. Pertama-tama kita mengambil purunnya yang berada di pinggir sungai, di rawa-rawa. Nah, baru kita angkut, lalu kita belah. Ya, purun itu ada dua, satu yang bulat, satu yang seperti ini, yang segitiga. Jadi yang segitiganya kita ambil dan segitiganya pun tidak kita buang. Jadi dijadikan untuk talinya, untuk tas. Dan ini dijemur dulu. Kalau panas matahari bagus sampai sore, itu bisa 2 hari atau 3 hari. Tapi kalau misalnya cuaca tidak mendukung seperti hujan, ya itu bisa 1 minggu atau 2 minggu. Itu prosesnya. Setelah dijemur, itu baru kita mau proses pewarnaan atau proses polos, boleh, bisa. Kalau proses pewarnaan otomatis dijemur lagi sampai bahan itu kering. Dan setelah kering itu ada dua proses pewarnaan, ada secara kimia dan ada secara alami. Nah, kalau alami kita menggunakan daun-daun dan bunga-bunga, seperti untuk merah bunga rosella, yang kalau ungu itu apa sih namanya? Dalam bahasa Pasir itu isekarannya bunga bekakang. Nah, bunga bekakang. Nah, yang hitam itu kita perpaduan, tidak bisa menggunakan alami, tapi dengan kimia. Nah, itu prosesnya. Nah, kita rebus dulu kan. Dengan menggunakan itu direbus, setelah menyatu, baru diangkat, baru dijemur kembali. Proses penjemurannya. Begitu juga sama dengan yang kimia. Kalau kimia lebih cepat kering daripada proses yang alami. Itu untuk pewarnaan. Setelah dijemur, sudah kering, baru kita serut menggunakan bambu agar si purunnya itu lempes.
tipis. Setelah tipis baru dibelah, dipotong, bukan dipotong, dilipat bagi dua, itu untuk siap dianyam. Nah, modelnya mau baku, mau tas, mau tikar, itu bahan alami seperti itu pembuatannya. Kalau pengambilan sih bisa sehari aja pengambilan. Nah, untuk penjemurannya biasanya tergantung cuaca. Kalau cuaca dari pagi sampai sore itu panasnya bagus, itu hanya 2-3 hari kering. Bisa diproses menjadi anyaman. Nah, tapi kalau misalnya cuaca hujan dari pagi sampai sore, itu hanya sorenya sebentar, ya itu bisa 1 minggu atau 2 minggu baru bisa dianyam. Tergantung cuaca lagi. Iya, dan juga menganyamnya itu tidak bisa di siang hari. Purun ini tidak bisa di siang hari. Kenapa? Karena kan panas. Nanti dia akan retas, akan patah. Jadi dia di malam hari dan di pagi hari. Di pagi hari itu di saat jam subuh, ya kan, sampai jam 7 masih bisa. Nah itu. Atau waktu hujan, misalnya hujan di pagi hari hujan bisa nganyam. Nah, karena lembab kan, dia tidak bisa kalau di cuaca seperti ini panas. Makanya kita banyak mengerjakannya itu di malam hari. Bisa sangat banyak ya suka dukanya kami ini. Kami berdiri di bulan Maret tahun 2013. Sangat banyak tantangannya. Satu, mengungkap tentang purun, mempercayakan kepada orang-orang itu, nih loh tas purun handmade buatan dalam negeri, buatan anak bangsa, buatan kita sendiri, orang daerah, ya kan, Kalimantan, khususnya Kabupaten Pasir, ini punya kita, bisa kita menganyam, ya kan. Itu tantangannya banget karena banyak tas branded yang anak muda, ibu-ibu semua pasti, wah apa itu tas purun. Tapi akhirnya dengan modifikasi, dengan segala macam upaya saya dalam pengembangan marketing saya, alhamdulillah sampai bisa produk kami itu dikenal di mancanegara. Satu di Bali, keluar daerah Bali, Jakarta, Bandung, dan sampai ke New York terakhir yang dibawa Bank Indonesia. Ya itu. Jadi alhamdulillah, dan sekarang kita masih bekerja sama juga dengan PT Kideko Jaya Agung. Kalau kemarin dengan Pama, karena Pama sudah berakhir, dialihkan kepada PT Kideko Jaya Agung untuk mitra kerja. Dan juga mungkin pemerintah daerah, kebetulan ada Dekranasda, Ibu Sinta sangat mendorong bahwa kita harus bisa maju dalam UMKM melalui Dekranasda. Makanya dari itu purun diangkat sebagai ikon untuk Desa Tepian Batang. Mungkin karena kita ini banyak kendala di hujan, cuaca ya. Jadi saya ingin ada tempat khusus untuk supaya bisa kering gitu. Nah, tapi bukan oven. Secara alaminya itu, kalau orang pasir kita zaman bahari itu namanya apa sih? Gambar tungku, ya. Itu satu. Diasap, ya, diasap. Pengasapan. Dan yang kedua, pengasapan itu butuhnya karena untuk apa? Siapa tahu tidak kering betul produk kami, itu bisa untuk bakteri-bakteri kayak apa sih, jamur-jamur. Nah itu diasap lagi gitu supaya produk kami itu tahan lama. Kadang ada kering nggak bagus ya kan, karena cuaca tidak bisa diasap, akhirnya berjamur dia. Tapi sekarang sudah alhamdulillah, mungkin airnya ya, kadar airnya di sini beda dengan kadar air di tempat lain. Alhamdulillah tidak sampai berjamur. Tapi itulah harapan saya, bisa lebih diperhatikan untuk pengasapan, itu aja. Asap ya, pengasapan ya. Tanya gitu, kesejahteraan ya, supaya meningkat ya, seperti apa gitu. Itu aja untuk pemerintah daerah.
BPJS ada. Kebetulan Pak RT kan ada memperhatikan ya. Dan untuk bantuan-bantuan PKH segala macam sudah. Perbedaannya bahannya yang berbeda. Kalau bahannya purun, mohon maaf, daerah lain dia agak kasar. Kalau kami lembut dia. Nanti mungkin bisa dilihat di pas aslinya, nanti di workshopnya dilihat itu lebih lembut. Kalau purun daerah lain itu kasar dia. Beda pokoknya. Terus untuk misal kalau dalam pewarnaan, saya pas berkunjung banyak ke pas Kriya Pesona di Jakarta, itu memang banyak berwarna tapi dia luntur. Nah, produk kami ini kebetulan tidak luntur itu. Untuk namanya apa? Namanya Kriya Purun Pasir 8. Iya, Pasir 8. Kenapa Pasir? Saya bawa nama Pasir karena kita semua orang Pasir dan berkedudukan di tanah Pasir. Karena 8 kebetulan angka keberuntungan saya dan nomor rumah saya angka 8, tanggal lahir saya di hari tanggal 8. Itu saya ambil. Kebetulan sekarang sudah teknologi, jadi tidak memang nganyam secara tradisional, tapi secara mesinal ada juga. Jadi kita punya bantuan kemarin dari Dekranas Pusat, lalu dari PT Buma ya, itu dari Disnaker Trans. Nah, pertama memang dari Disnaker Trans pelatihan itu dapat mesin. Kami 2 mesin cangklong, 2 mesin biasa, tapi dalam kapasitas untuk industri juga. Jadi semua untuk furing ya kan, untuk tali, untuk kulit bisa itu digunakan. Ada inovasi-inovasi dan produk-produknya ada 1 sendal ya, yang kedua kotak HP, tas HP, yang ketiga kotak tisu, dan yang keempat nampan, lalu bakul ya, lalu tas-tas, handbag, selempang yang tas segi 4, terus tas-tas kulit divariasi, lalu bantal guling, sarung bantal ada, topi ada juga, banyak semuanya produk-produk yang untuk kekinian juga ada, divariasi dengan kulit ya, dengan kulit sintetis, kulit Oscar, itu sudah ada semua. Atau festival seni dan budaya bukan hanya di lingkungan kabupaten, provinsi, bahkan pernah mewakili juga ke tingkat nasional. Dan juga tidak kalah pentingnya juga bahwa Desa Tapian Batang juga berkolaborasi dengan badan usaha milik desa yang ada di tempat kita, karena dan juga berupa bantuan modal kita usahakan dalam penyediaan akses permodalan ini, khususnya UMKM melalui program bantuan atau kemitraan dengan pihak terkait. Selain itu, kebijakan desa yaitu mendorong pengrajin agar usaha mereka bisa bertumbuh secara berkelanjutan. Untuk itu, harapan kami pemerintah desa dan masyarakat, khususnya pengrajin, agar mendapatkan bimbingan dan secara rutinitas pelaksanaan bila nanti ada kegiatan-kegiatan bisa diikutsertakan di dalam baik itu ajang kabupaten, provinsi, dan kalau perlu memungkinkan untuk
kembali ke tingkat nasional. Mungkin itu saja yang dapat kami berikan dalam hal ini. Sekali lagi kami atas nama pemerintah desa mendukung penuh dengan kegiatan Sebagai pendiri, Ibu Alinda ingin membawa tas purun dari desa kecil ini ke panggung dunia. Baginya, ini bukan sekedar produk. Ini adalah identitas budaya yang harus terus hidup. Kami tidak hanya membuat tas, kami menghidupkan tradisi. Ini bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah warisan. Tas purun kini tidak lagi hanya milik desa. Ia telah melangkah lebih jauh, menjadi kebanggaan Paser yang layak dikenal luas. Dari masa lalu, mengakar di masa kini, melangkah ke masa depan. Tas purun adalah identitas, adalah kebanggaan, adalah kisah kita. Dari alam untuk budaya menuju masa depan.